Halo teman-teman semua, apa kabar? Di video kita kali ini saya akan membahas tentang bab yang baru yang disebut sebagai bab turunan. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari turunan fungsi aljabar. Konsep dasar dari turunan fungsi aljabar ini diambil dari konsep dasar sebuah limit dengan limitnya yang mendekati nol. Bagaimana cara kita mencari turunan menggunakan konsep limit? Simak video yang saya buat ini dan kemudian kalian pahami dengan sangat baik. Selamat menyaksikan. Kita akan belajar materi turunan fungsi aljabar dan kita mulai dari definisi turunan. Misalnya kita punya suatu fungsi fx atau y sama dengan fx seperti ini. Dan ada dua buah titik, ya ini titik pertama dan ini titik kedua. Jika kita hubungkan maka kita peroleh sebuah garis lurus. Misalnya titik pertama ini absisnya adalah x. Nah, karena fungsinya y sama dengan fx, maka ordinatnya adalah fx, ya enggak? Sehingga titik koordinat titik ini adalah x, fx. Nah, sekarang untuk titik kedua, ya titik kedua, maka absisnya kan di sini. Misalnya jarak dari titik 1 ke titik 2 secara horizontal itu seperti ini, jaraknya adalah h. Maka absis titik kedua ini di sini berapa? Pastinya x ditambah h, ya enggak? Di sini x tambah h. Jadi absis titik ini adalah x tambah h. Sementara ordinatnya adalah f x tambah h. Maka koordinat titik ini adalah x tambah h, fx tambah h. Nah, kalian kan pernah belajar tentang gradien ya di SMP. Gradien itu sama aja dengan delta y dibagi delta x, atau selisih ordinat kita bagi dengan selisih absis. Nah, pada garis ini gradiennya gimana? Selisih ordinat berarti ordinatnya yang ini, ordinat itu nilai y, berarti fx tambah h kita kurangi dengan fx, itu selisih ordinatnya. Kita bagi dengan selisih absis, selisih nilai x. Selisih nilai x yang ini kan nilai h-nya. Ini adalah selisih x-nya. Nah, ini adalah gradiennya. Nah, sekarang seandainya kedua titik ini dia bergerak saling mendekat seperti ini, ya, sehingga jaraknya h-nya ini mendekati 0, h mendekati 0, maka garis yang tadi dia bukan lagi garis potong, bukan lagi garis yang memotong, tetapi garis singgung. Nah, gradiennya, kedua garis ini gradiennya masih sama, tapi dalam limit h mendekati 0 karena jaraknya mendekati 0. Jadi gradiennya sama dengan limit h mendekati 0 delta y dibagi delta x. Nah, sekarang delta y delta x ini kita substitusi nilai ini ya. Delta y per delta x ini sama aja dengan ini. Oke, jadi kita peroleh limit h mendekati 0 fx tambah h dikurangi fx per h. Nah, m ini gradien, dia sama aja dengan turunan pertama, teman-teman. Ini notasi turunan, f aksen x. Atau boleh juga dy per dx. Ini adalah notasi turunan. Sehingga m-nya ini bisa kita ganti jadi f aksen x. Dan inilah definisi turunan. Turunan fungsi fx dinotasikan f aksen x seperti ini. Dan dirumus sebagai f aksen x sama dengan limit ya. Untuk h mendekati 0, fx plus h min fx dibagi h. Contoh ya. Misalkan ada soal begini, tentukan turunan dari fungsi berikut. Kita kerjakan yang A dulu. Sin A kan fx sama dengan 10x plus 5. Kita coba cari dulu fx plus h ya. Fx plus h berarti x di sini diganti dengan x plus h, sehingga menjadi apa? 10x plus h ditambah 5 seperti ini. Sama dengan 10x, ini berarti 10h ditambah 10h ditambah 5. Sekarang kita cari turunannya. F aksen x, rumusnya apa? Limit untuk h mendekati 0 fx plus h, berarti ini ya. 10x plus 10h tambah 5 kurangi fx, berarti ini ya, dikurung ya, 10x plus 5.
Nah, seperti ini. Dibagi H. Nah, begitu. Kita sederhanakan. Yaitu limit. Ini kita buka kurungnya dulu. Ini 10x plus 10h plus 5 min 10x min 5 dibagi h. 10x kurang 10x 0 ya. 5 kurang 5 0 juga, tinggallah 10h. 10h dibagi h berarti 10 ya. Berarti menjadi limit h mendekati 0, ini 10. Limit 10 berapa? Ya 10 ya. Nah, seperti itu. Jadi turunan dari fx sama dengan 10x plus 5 adalah 10. Bisa dipahami ya? Oke. Yang B sekarang. Kita hapus dulu yang ini. B. Fx-nya adalah 4x kuadrat. Kita cari dulu fx plus h. Berarti x-nya diganti dengan x plus h. Menjadi 4 kali x plus h kuadrat sama dengan 4 kali x plus h kuadrat, berarti apa? X kuadrat plus 2hx ya, plus h kuadrat sama dengan, kalikan satu per satu, 4x kuadrat plus 8hx plus 4h kuadrat, seperti ini. Sekarang kita cari turunannya. F aksen x, rumusnya adalah limit h mendekati 0 fx plus h, berarti ini 4x kuadrat plus 8hx plus 4h kuadrat dikurangi fx ya, berarti ini 4x kuadrat dibagi h. 4x kuadrat kurangi 4x kuadrat, ini 0 ya, tinggallah 8hx plus 4h kuadrat. Masing-masing punya h, kita keluarkan menjadi limit h mendekati 0, ini h kali 8x gitu ya, plus 4h dibagi siapa? H. Nah, seperti ini. Hanya coret saja nih, tinggallah 8x plus 4h ya, limit 8x plus 4h. Langsung saja substitusi ya, hanya dengan 0, sehingga ketemunya adalah 8x plus 0 ya, atau 8x saja. Jadi turunan dari fx sama dengan 4x kuadrat adalah 8x. Satu lagi coba ya, yang C. Hapus dulu yang ini. Fx sama dengan 3x kuadrat min 2x. Kita cari dulu fx plus h-nya. Sama dengan x di sini kita ganti dengan x plus h ya. Ini juga 3 kali x plus h kuadrat kurangi 2 kali x plus h. Nah, seperti ini. Kita uraikan. X plus h kuadrat berarti apa? X kuadrat plus 2hx ya, plus h kuadrat. Yang ini kita keluarkan dari kurung ya, menjadi min 2x min 2h. Sederhanakan, kalikan semuanya menjadi 3x kuadrat, ini menjadi 6hx ya, plus 3h kuadrat min 2x min 2h. Nah, kebetulan nggak ada yang bisa disederhanakan ya. Berarti ini sudah selesai sampai di sini yang ini. Sekarang cari turunannya. F aksen x sama dengan limit fx plus h, berarti ini ya, 3x kuadrat plus 6hx plus 3h kuadrat min 2x min 2h, seperti ini, dikurangi fx-nya, berarti ini. Langsung saja saya keluarkan dari kurung ya, jadi nanti menjadi min 3x kuadrat, ini min jadi plus ya, plus 2x, seperti ini.
dibagi dengan H. Kita sederhanakan. Yang 3x kuadrat hilang sama yang ini ya. Yang min 2x ini sama yang ini. Tinggallah ini 6hx plus 3h kuadrat min 2h. Masing-masing punya h kita keluarkan dari kurung menjadi limit h kali ya, ini 6x plus 3h min 2 dibagi h, coret ya, sehingga menjadi limit 6x plus 3h min 2. Langsung substitusi hanya dengan 0 ya, sehingga diperoleh 6x ini jadi 0, ini min 2. Nah seperti ini, sehingga turunan dari fx sama dengan 3x kuadrat min 2x sama dengan 6x min 2. Oke, sekarang kita akan belajar aturan turunan pertama fungsi aljabar. Diketahui fx sama dengan ax pangkat n dengan a konstan. Turunan pertama fx terhadap x yaitu f aksen x ditentukan sebagai berikut. Nah, ini cara menurunkan misalnya fungsinya fx sama dengan ax pangkat n. Caranya sederhana. Pertama teman-teman kalikan pangkatnya dengan koefisiennya. N kalikan dengan a, jadi na. X ini variabelnya tetap. Dan pangkatnya, di sini kan awalnya n. Pangkatnya teman-teman kurangi 1. Ya, ini simple banget. Koefisien kalikan dengan pangkat dan pangkatnya kurangi 1. Seperti itu. Contoh, tentukan turunan pertama fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, fx sama dengan 6x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 7. Dan yang kedua, fx sama dengan setengah x pangkat 4 dikurangi 2/3 x pangkat 3 ditambah 5x dikurangi 9. Oke, kita jawab yang pertama dulu ya. Fx sama dengan 6x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 7. Maka f aksen x atau turunannya teman-teman turunkan masing-masing sukunya. Di sini ada berapa suku? Nah, ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, dan ini konstanta. Ini semuanya kita turunkan per bagian ya. Yang pertama 6x pangkat 3. Cara nuruninnya kalikan koefisien dengan pangkatnya ya. 3 kita kalikan dengan 6. 3 kali 6 itu 18 x. Pangkatnya teman-teman kurangi 1. Jadi pangkat 3 dikurangi 1 jadi pangkat 2. Oke. Nah, sekarang bagian sini. 2 kalikan dengan negatif 3. Negatif 6. X pangkat berapa? 2 dikurangi 1. X pangkat 1. Kalau pangkat 1 ini nggak usah teman-teman tulis, gitu ya. Nah, kemudian bagian sini 4x. 4x ini sama aja dengan 4x pangkat 1, teman-teman. Ya, 4x pangkat 1 berarti 1 kali 4 ditambah 4, x-nya jadi pangkat berapa? X pangkat 0. X pangkat 0 ini nilainya 1. Jadi ketika variabel berpangkat 0 ini nggak usah teman-teman tulis variabelnya. Jadi kalau 4x, x-nya pangkat 1, teman-teman ambil koefisiennya aja. Lalu ini 7 gimana? Ini 7x pangkat 0. 0 kali 7 kan 0. Jadi ini plus 0. Gak usah ditulis juga. Jadi kalau konstanta seperti ini kita turunkan, dia hasilnya 0. Ya. Dan inilah turunan dari fungsi fx yang pertama. Kita coba yang kedua. Yang B. Fx sama dengan setengah x pangkat 4 dikurangi 2/3 x pangkat 3 ditambah 5x dikurangi 9. Maka f aksen x coba gimana? 4 kita kalikan dengan setengah ya, 4 kali setengah 2, x pangkat berapa? 4 dikurangi 1, x pangkat 3. Kemudian 3 kali negatif 2/3, 3 kali negatif 2, negatif 6 dibagi 3 ya, negatif 2. Jadi ini min 2, x pangkat berapa? 3 dikurangi 1, x pangkat 2. Ditambah 5x, ingat kalau x yang pangkat 1 kita ambil koefisiennya saja. Berarti ini tambah 5. Kemudian dikurangi 9. Nah, ini tidak bervariabel. Berarti hasilnya akan 0. Jadi udah, sampai sini aja. Ini turunan pertama untuk kedua fungsi ini. Gampang kan?